Pengen nangis, tapi nggak tahu kenapa pengen nangis. Aku kok kayak merasa capek banget ya, padahal nggak tahu juga capeknya kenapa. Teman-teman ngerasain hal kayak gitu juga nggak sih? Merasa capek, tapi padahal nggak ngapa-ngapain. Merasa sedih, tapi padahal lagi nggak ada kejadian yang bikin sedih. Atau tiba-tiba lagi merasa senang banget, padahal nggak tahu apa yang bikin senang. Kira-kira hal itu terjadi kenapa ya? Pada dasarnya, kita yang memang gak kenal sama diri kita sendiri, atau kita kurang ngobrol sama diri kita sendiri. Simak penjelasan aku lebih lanjut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Rini Afifah. Saya dari Prodi Psikologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya berbicara pada diri sendiri. Simak lebih lanjut yuk. Tahu nggak sih bahwa sebagai manusia ada banyak banget aspek yang ada dalam diri kita yang bisa membentuk kita menjadi sosok seperti sekarang. Kalau kita bicara soal konsep diri, kita nggak boleh melupakan hal-hal yang berkaitan dengan self-love, self-awareness, dan self lainnya. Nah, ketika kita bicara soal berbagai self di dalam diri kita tahu nggak sih kalau penting untuk kita bisa kenal sama diri kita sendiri supaya kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang kita pikirkan, apa sih sebenarnya yang kita rasakan, dan pada akhirnya kita bisa tahu diri kita ini sebenarnya orang yang seperti apa sih. Pernah nggak sih kita berada di posisi atau di kondisi dimana kita tuh bingung sama apa yang kita rasain, kita bingung sama apa yang kita pikirin, ditanya sama orang, coba deh sebutin soal kelebihan dan kekurangan kamu. Kita diem, kita bingung, kita nggak bisa nyebutin kelebihan dan kekurangan kita. Atau misal kita ditanya apa sih yang sekarang kamu rasain, jadi kamu tuh sebenarnya suka nggak sih sama dia? Kita diem, kita bingung, aduh aku tuh suka nggak ya sama dia. Nah, ditanya lagi sama orang, kamu tuh lagi mikirin apa? Kenapa kok dari kemarin kamu diem aja? Kita juga bingung, kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita pikirin. Nah, fenomena itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita kurang aware sama diri kita sendiri, kita kurang kenal sama diri kita sendiri, karena bisa jadi kita kurang ngobrol sama diri kita sendiri, kurang melakukan situasi yang disebut dengan self-talk. Pada dasarnya, self-talk merupakan hal yang dibutuhkan sebagai individu ataupun sebagai manusia untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Dengan kita ngobrol sama diri kita sendiri, kita jadi lebih peka terhadap kondisi yang sedang terjadi. Kita lebih mudah juga untuk menentukan keputusan apa yang kemudian akan kita lakukan kalau kita tahu apa yang kita rasain. Kalau kita tahu apa yang kita pikirin, gimana bisa kita membuat keputusan yang efektif kalau kita aja nggak tahu apa perasaan kita? Gimana bisa kita membuat keputusan yang efektif kalau kita aja nggak tahu apa isi pikiran kita? Sebenarnya, self-talk adalah hal yang dibutuhkan untuk kita bisa menentukan berbagai pilihan yang ada dalam diri kita. Sadar atau nggak sadar nih teman-teman, hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya merupakan bagian dari kita ngajak ngobrol diri kita sendiri. Misalkan kita mau pesen makanan online, terus kita bingung nih, aduh aku mau pilih teh apa kopi ya. Nah, proses kita memilih itu pada dasarnya kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita melakukan berbagai pertimbangan, kita coba menyelami diri kita lebih dalam supaya kita bisa membuat keputusan. Saat ini saya pengen minum teh atau saat ini saya pengen minum kopi ya. Nah, hal-hal sederhana itu yang sering kali kita lupakan. Kalau pada dasarnya kita itu juga sering ngobrol sama diri kita sendiri. Jadi ketika kita ngobrol atau ketika kita bicara sama diri kita sendiri, tidak selamanya menekankan bahwa kita memiliki permasalahan mental. It's okay buat kita ngobrol sama diri sendiri. It's okay buat kita menyediakan waktu untuk kita lihat lebih dalam, menjelajahi sebenarnya apa sih yang kita mau sebenarnya, apa sih yang saya pikirkan sebenarnya, apa sih yang saya rasakan. Tapi yang menjadi catatan penting ketika proses kita ngobrol dan menyelami diri kita terlalu dalam ini justru sudah uncontrol atau sudah tidak terkontrol lagi, artinya ada sosok lain yang pada dasarnya memengaruhi diri kita lebih dari diri kita sendiri secara fisik. Nah, itulah yang sudah mengganggu.
Misal kalau kita mulai mendengar bisikan atau kita melihat hal-hal yang pada dasarnya tidak nyata dan posisi dia sudah membahayakan diri kita, disitulah teman-teman perlu memberikan perhatian lebih. Artinya bisa jadi teman-teman sudah kurang mengontrol diri sendiri untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya kita, kamu dan aku adalah orang yang paling berkuasa untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misal sudah mulai mendengar bisikan-bisikan atau melihat situasi atau melihat sesuatu yang tidak nyata dan mengarahkan teman-teman semua untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, kali ini harus menjadi warning atau peringatan bagi teman-teman sendiri. Saranku, silahkan mendatangi tenaga profesional atau ahli seperti psikolog atau psikiater untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengecek kondisi teman-teman semua. Dan jangan melakukan self-diagnosa. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita mulai bingung sama perasaan kita sendiri, kita mulai bingung sama pemikiran kita sendiri, bahkan kita merasa bahwa kita nggak benar-benar kenal nih sama diri kita sendiri, coba deh luangkan waktu kamu sebentar untuk self-talk atau ngobrol sama diri kamu sendiri. Selami lebih dalam tentang diri kamu, kenali lebih dalam tentang diri kamu sendiri, ketahui apa yang sebenarnya kamu pikirkan, apa yang sebenarnya kamu rasakan, dan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Self-talk dapat membantu kamu untuk membuat berbagai keputusan menjadi lebih mudah dan efektif untuk diri kamu sendiri. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang self-talk atau berbicara pada diri sendiri. Jadi teman-teman jangan takut untuk berbicara pada diri sendiri selagi itu masih bisa terkontrol, karena self-talk dapat membantu kamu untuk mengetahui sebenarnya kamu ini orang yang seperti apa sih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.